Sekitar 3 minggu yang lalu, pada tanggal 23 April, saya mengunggah video ini. Silakan lihat ini. 23 April 2026. Saat itu saya tidak punya bukti apapun karena sejujurnya polisi dan media tidak memberikannya kepada kita. Tapi saya punya firasat karena Anda tahu, saya cukup paham tentang Muslim atau bagaimana pola pikir itu bekerja. Jadi izinkan saya memutar cuplikan ini untuk Anda dan nanti saya akan kembali lagi. Silakan dengarkan. Jadi sekarang Anda ingin melihat apa yang terjadi di Australia? Apakah Anda siap? Ini hal yang sama. Ini sudah terjadi di seluruh dunia. Dan akan sangat bodoh dan tolol jika percaya bahwa hal itu tidak akan terjadi di Australia. Venue Tala telah menjadi sasaran para pelaku pembakaran yang terbaru dari serangkaian serangan di seluruh kota. Sekarang kita langsung ke Oli Haig. Oli, polisi percaya remaja sedang direkrut untuk melakukan serangan bom Molotov ini. Ya, benar sekali Peter, dan ini mengikuti peringatan yang cukup luar biasa dari polisi kemarin tentang risiko serangan bom Molotov dan percobaan serangan bom Molotov di bar dan klub malam di seluruh Melbourne. Sekarang bar Bambi di kota menjadi tempat ketujuh yang terkena serangan sejak hari Selasa. Sekarang diduga sekelompok pelaku yang tidak dikenal masuk ke bar itu sekitar pukul 6 pagi tadi. Mereka mencoba membakar tempat itu, tetapi tidak berhasil. Polisi mengatakan mereka menemukan sebuah jeriken di luar. Sekarang luar biasa, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah tempat ketujuh yang menjadi sasaran sejak hari Selasa. Beberapa bar dan tempat lain yang juga menjadi sasaran sepanjang minggu ini, termasuk Emerson di Saltiara serta Albion. Dan yang juga termasuk di dalamnya adalah Soho di pusat kota. Sekarang kemarin kita tahu bahwa 2 remaja telah ditangkap terkait serangan pembakaran di Soho itu. Seorang berusia 16 tahun dan seorang lagi berusia 17 tahun. Namun mengingat begitu banyak tempat yang telah diserang atau dicoba untuk diserang dalam beberapa hari terakhir, polisi percaya bahwa mungkin masih ada pelaku lain di luar sana. Jadi mereka meminta siapapun yang memiliki informasi untuk segera melapor. Sejak saat itu, kami mengetahui bahwa ada geng-geng Timur Tengah yang mempekerjakan geng-geng remaja Sudan atau Afrika ini untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Dan ada alasan mengapa mereka menargetkan klub malam, bar. Muslim membenci itu. Mereka sudah mengatakan itu kepadamu 50 juta kali sebelumnya. Mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan berpaling dari kewajiban agama mereka, yaitu untuk menghancurkan cara hidup barat. Namun, bahwa ada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunggu untuk ditegakkan, kita lupa akan hal itu setiap hari. Kami akan memutar videonya. Ini terjadi di Prancis. Lihat apa yang dia lakukan. Jadi pada dasarnya di video itu, silakan tonton videonya jika kamu ingin melihatnya secara detail. Judulnya adalah Sharia Patrols Have Arrived in Australia. Saya rasa kita akan memberi judul video ini sama. Jadi saya hanya punya firasat, tunggu sebentar. Kenapa mereka menargetkan klub malam, bar, seperti semua tempat di mana anak muda Australia pergi untuk, kamu tahu, melakukan hal-hal yang dianggap tidak bermoral menurut pandangan mereka. Ya, karena mereka sudah melakukan itu di Swedia, di Inggris, mereka mulai melakukan itu di Amerika, mereka mulai melakukan itu di mana-mana. Selalu ada satu kelompok orang, mereka bukan orang Hindu, mereka bukan orang Buddha, jelas juga bukan orang Kristen radikal. Selalu ada satu kelompok orang. Jadi Melbourne, lihat ini. Geng Irak yang meneror Melbourne karena kebencian terhadap klub malam dan dekadensi barat. Lihat mereka. Melbourne diteror oleh geng Irak yang dikenal sebagai The Cartel karena penolakan moral mereka terhadap kehidupan malam kota ini, seperti yang diungkapkan oleh seorang reporter kriminal. Jadi itulah yang telah diungkapkan oleh jurnalis ini. Sindikat asing yang misterius ini telah melancarkan lebih dari 35 pengeboman terhadap klub malam, bar, restoran, klub strip, dan rumah bordil dalam beberapa bulan terakhir. Bersama dengan penembakan, penyerangan rumah, penculikan, dan penikaman yang mengakibatkan operasi polisi besar-besaran namun belum mampu menghentikan kekacauan. Melbourne sudah tidak layak huni, teman-teman. Saya bilang pada kalian, Melbourne sebenarnya jangan hanya percaya pada saya, cek sendiri. Kota paling layak huni selama 10 tahun berturut-turut, mengalahkan Zurich dan ya, saya tadinya mau sebut beberapa kota Skandinavia, tapi mereka sudah turun peringkat sejak lama setelah mereka membuka negara mereka untuk para migran dunia ketiga. Dan Menteri Urusan Dalam Negeri kita yang bertanggung jawab atas imigrasi, lihat ini.
Ya Tuhan, saya sangat membencinya. Saya sangat membencinya. Dengarkan dia. Dalam soal imigrasi, orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Apakah kamu mendengar itu? Seperti, siapa orang-orang ini? Siapa yang menempatkan mereka di posisi kekuasaan? Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kita bisa melakukan ini? Selama 2 periode berturut-turut. Dan mereka akan terus maju. Dan Albanese akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Begitulah mereka. Mereka membenci cara hidup Barat, mereka membenci itu. Dan Barut ini memberitahu mereka, kami tidak peduli. Kalian membenci orang Yahudi. Kalian membenci cara hidup kami. Kalian membenci klub malam, kehidupan malam, apapun, bagaimanapun kami berzina atau apapun yang kami lakukan. Kalian membencinya. Tidak apa-apa. Mungkin bisa menyadarkan orang-orang kita yang dekaden. Itulah yang dia katakan. Dengarkan itu. Maaf, saya tahu dia sangat menyebalkan, tapi kamu harus mendengarkannya. Kamu harus mendengarkannya. Saya harus memaksamu untuk mendengarnya. Jadi pada pemilu berikutnya, kamu singkirkan orang-orang ini. Kata integrasi sudah lama digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural. Sungguh seorang filsuf. Dan memang seperti itulah. Kita ingin orang-orang diterima apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot, di mana seluruh identitasmu harus dilebur. Iya, memang seperti itulah mereka. Memang seperti itulah mereka. Mereka membenci Barat. Segala sesuatu tentang Barat, mereka membencinya. Polisi Victoria belum secara terbuka menyebutkan nama kelompok yang bertanggung jawab, tetapi independen, jurnalis Ryan Nomenku dari Outlaw Media dan The Herald Sun sama-sama melaporkan pada hari Senin bahwa serangan-serangan dilakukan oleh geng bernama The Cartel yang terkait dengan penyelundup tembakau yang dipenjara. Bos besar tembakau itu, Kazim Hamad. Orang ini, Tuan Nomenku, yang mewawancarai Hamad sebelum penangkapannya di Irak, mengatakan bahwa sumber tingkat tinggi di dalam sindikat telah memberitahunya bahwa kampanye teror tersebut bukanlah pemalakan berkedok uang keamanan. Itu yang saya katakan. Ini bukan soal pemalakan berkedok uang keamanan. Mereka tidak meminta klub strip, rumah bordil, atau klub malam ini untuk membayar uang perlindungan kepada mereka. Tidak, mereka hanya ingin tempat-tempat itu ditutup. Mereka ingin kekhalifahan Islam ala ISIS di sini. Apa yang terjadi jika Anda membawa lebih banyak orang seperti ini? Anthony Albanese. Kelompok yang dikenal sebagai kartel beroperasi dengan kerangka moral dan ideologi yang keras, yang secara tegas menolak seluruh ekonomi malam hari. Mereka benar-benar menolaknya, mereka membencinya. Hilanglah 20% dari ekonomi kita. Tuntutan yang jelas. Oh, mereka menuntut, mereka membuat tuntutan. Kalian tidak akan pernah cukup membenci pemerintah ini, teman-teman. Ini ulah mereka, ini ulah mereka. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya menekankan? Lihat badut ini. Lihat Perdana Menteri kita. Semua orang adalah orang Australia. Tidak ada perbedaan antara migran dan orang Australia yang sudah 8 generasi di sini. Tidak ada, teman-teman. Pembedaan antara orang Australia dan migran itu, saya belum pernah melihatnya dipakai di negara seperti kita. Di negara seperti kita. Kamu tahu kita punya orang-orang yang menduduki posisi tinggi di pemerintahan kita, di dunia bisnis. Kamu tahu beberapa raksasa bisnis di negara ini datang ke sini sebagai pengungsi dan sebagai migran. Apakah mereka terpisah dari orang Australia? Sungguh luar biasa bagaimana setiap kali mereka ingin menjual gagasan multikulturalisme kepada kita, mereka selalu menunjukkan kasus-kasus pengecualian. Saya ini pengecualian. Sebenarnya, biar saya tunjukkan satu lagi, saya tidak mengada-ada. Lihat orang ini. Ini adalah tamparan besar bagi SBS yang mirip dengan BBC kita. Saya rasa mereka masih mendapat sedikit dukungan dari pemerintah, tapi sebenarnya mereka adalah entitas swasta. Namun mereka sangat woke. Dengarkan pembawa acara ini. Mereka sedang mencoba menjatuhkan Pauline Hanson dari One Nation. Bagi kalian yang belum tahu, dia adalah pemimpin partai politik paling kanan di negara kita. Dan menurut saya, kadang-kadang mungkin dia belum cukup keras ke kanan. Oke, paling tidak Australia harus memilih dia. Jika kita tidak memilih dia, maka seseorang yang lebih ke kanan dari dia akan muncul. Dan itulah arah yang sedang kita tuju. Karena di sisi lain, kita punya Perdana Menteri ini dan Menteri Urusan Dalam Negerinya yang berkata, tidak ada yang salah, jadilah dirimu sendiri. Kamu anggota ISIS, kamu ingin melakukan mutilasi genital perempuan, kamu ingin melakukan pembunuhan demi kehormatan. Kamu memandang perempuan dengan cara tertentu.
Kamu membenci orang-orang LGBTQ, itu tidak apa-apa. Kamu adalah orang Australia, begitu kamu memasuki wilayah Australia, dan kami menerima kamu apa adanya. Itulah yang mereka katakan. Dan di sisi lain, Pauline Hanson mengatakan, ini bukan soal paspor, ini tentang apa yang ada di hatimu. Dan video ini akan membuktikan kepadamu apa sebenarnya arti menjadi orang Australia. Bukan keputusan sulit bagi Australia, Inggris atau Amerika untuk menuntut kesetiaan penuh dari para imigran yang datang. Saya lahir dan dibesarkan di Pakistan. Saya berusia 19 tahun ketika saya pindah ke Australia dan saya langsung jatuh cinta dengan Australia begitu saya tiba di sini. Dan seiring waktu, kesetiaan saya sepenuhnya 100% beralih ke Australia. Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Tidak ada satu hari tertentu karena itu adalah sebuah proses. Saya rasa saya mendukung tim kriket Pakistan untuk waktu yang sangat lama, tapi saya mulai membenci mereka juga pada tahun 2021 karena saya tidak punya kesamaan dengan mereka. Mereka semua berjenggot, mereka akan memelihara jenggot dan mereka akan sholat di tengah lapangan. Saya berpikir, persetan dengan ini. Saya tidak punya kesamaan apapun dengan mereka. Jadi itulah hal terakhir yang akhirnya hilang karena, kamu tahu, saya tumbuh besar menonton Imran Khan, Wasim Akram, Shoaib Akhtar, Shahid Afridi. Jadi mereka adalah pahlawan saya pada waktu itu. Kecuali Wasim Akram, menurut saya mereka semua ternyata tidak bagus. Maksud saya tidak suka politiknya. Tapi menurut saya dia adalah yang terbaik yang pernah dihasilkan Pakistan. Saya yang terbaik kedua. Bagaimanapun tidak ada yang salah dengan menuntut kesetiaan penuh. Itu saja yang dikatakan Pauline Hanson. Tapi orang-orang ini menggunakan trik yang sama seperti yang mereka lakukan pada Nigel Farage. Nah, Nigel Farage itu pengkhianat, maaf. Saya tidak suka dia. Saya suka Rupert Lowe. Dan dia bilang, saya tidak peduli apakah kulitmu coklat, hitam, kuning, putih, atau apapun. Kamu harus setia pada Australia. Jadi sebenarnya, dia sedang mempersatukan bangsa. Menjadikan kita satu bangsa. Satu bangsa yang identitasnya Australia, bukan yang lain. Dan lihat orang ini. Jadi, SBS memilih seorang pria berkulit coklat dengan harapan dia akan menjelek-jelekan Pauline Hanson. Tapi, dengarkan dia. Ronnie, keluargamu datang ke Australia sekitar 40 tahun yang lalu dari Fiji. Apa pendapatmu tentang One Nation? Menurutku dia luar biasa, jujur saja. Seseorang yang sangat mencintai negaranya sendiri. Itu bukan rasis. Lihat, kamu itu orang kulit putih. Tapi kupikir dia benci kamu, bro. Kenapa kamu suka dia, bro? Dia benci kamu. Dia ingin mendeportasi keluargamu. Dia nggak mau mendeportasi keluargamu. Dia nggak mau mendeportasi keluargamu. Sangat, itu bukan rasis. Kamu harus punya kebanggaan pada negaramu. Dan kami juga datang dari Fiji. Dan kami datang ke negara terbaik yang sekarang kami sebut rumah. Sekarang, saya menyebut diri saya orang Australia. Saya tidak menyebut diri saya orang Fiji atau India. Saya sudah memasang tiang bendera Australia di halaman depan rumah saya. Dan saya juga punya bendera Australia di sini. Tunjukkan. Ya, ini bendera pertama. Saya tahu ukurannya sedikit lebih kecil, tapi itu karena Amazon. Tidak ada yang salah jika saya, sebagai seorang imigran, mengungkapkan cinta dan kebanggaan saya terhadap Australia. Sama sekali tidak ada yang salah. Dan ketika saya melihat komunitas muslim di Inggris, mereka berkata, kenapa kita harus menunjukkan loyalitas kita kepada Inggris setiap hari? Orang kulit putih tidak melakukannya. Sebenarnya mereka melakukannya. Orang kulit putih juga melakukannya. Mereka mengibarkan bendera mereka mengibarkan bendera Union Jack. Dan beberapa badut kulit putih yang sok woke bersama imigran lain mengatakan itu sangat menyinggung. Kenapa mengibarkan bendera nasionalmu dianggap menyinggung? Dengarkan orang ini. Dan saya katakan, saya sudah tahu ini. Ini bukan sikap yang mustahil diambil. Saya tahu ada begitu banyak orang berkulit coklat. Ada begitu banyak orang berkulit coklat dan hitam yang mencintai Australia. Dan ini bukan sekadar pernyataan kosong. Bukan cuma soal kamu mencintai Australia. Ya, tentu saja kamu mencintai Australia karena kamu tahu tunjangan sosial itu terus cair. Tidak. Kami ingin kamu menempatkan Australia di atas segalanya, bahkan di atas negara leluhurmu. Itulah yang kami inginkan, itulah yang kami tuntut. Dan tidak ada yang salah dengan itu ketika Pauline Hanson menuntut hal tersebut. Kamu datang ke negara ini, rangkul cara hidup orang Australia. Atau, kamu tahu, tetaplah di tempat asalmu. Kita sudah mendengar beberapa komentar Pauline Hanson tentang ras. Apakah menurutmu partainya mempromosikan ide-ide rasis? Kalau kamu benar-benar melihatnya, sebenarnya dia hanya berusaha melindungi negaranya sendiri. Dan menurutku, tidak ada yang salah dengan itu. Seperti kalau ada orang yang datang ke, lihat semua. Orang-orang woke ini aku lihat, aku tidak tahu siapa dia, tapi aku hanya berpikir pasti akan ada begitu banyak orang kulit putih. Tapi aku pikir dia rasis. Aku pikir dia membenci kalian. Oh? Nggak mungkin. Bodoh banget.
Kamu tomboy, dia bakal mendeportasi kamu. Enggak, dia nggak akan. Kalian badut, dia nggak akan begitu. Rumah, aku akan melindungi rumahku dari siapapun kalau mereka membawa nilai-nilai yang berbeda ke dalam rumahku. Mereka mencoba mengajarkan sesuatu yang berbeda ke anak-anakku. Ya, tahu nggak? Kamu nggak? Diterima. Kamu nggak diterima di rumahku. Bayangkan seseorang datang ke rumahku, ya mulai mengatur ulang, suruh copot bendera-bendera ini. Bayangkan orang woke datang ke rumahku. Hal pertama yang mereka lihat, bendera-bendera ini. Mereka bilang ini menyinggung imigran. Copot itu, keluar, ayo keluar. Aku nggak mau kenal kamu. Aku nggak peduli sama kamu. Keluar, itu yang harus kamu lakukan. Tapi entah kenapa, ketika menyangkut menjaga identitas nasional kita, cara hidup kita harus entah bagaimana menoleransi ini. Dan izinkan saya membawa Anda kembali ke cerita aslinya. Apa yang sedang kita impor? Apa yang sedang kita toleransi? Inilah yang sedang kita impor. Ketika Anda membawa masuk 1 juta Muslim, mereka akan membawa cara hidup mereka. Mereka akan melakukan hal-hal ini. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Mereka suka bilang, tapi tidak 2 miliar Muslim seperti itu. Kita tidak berurusan dengan 2 miliar Muslim. Kita hanya berurusan dengan sebagian Muslim yang tinggal di negara-negara kita. 5 juta Muslim di Inggris, 5 juta Muslim di Amerika sekarang. Dan saya kira 3 juta Muslim, 2 juta Muslim di Australia. Oke, 2 juta Muslim di Australia. Tidak semua dari mereka akan berperilaku dengan cara tertentu, tapi persentase yang signifikan dari mereka akan berperilaku dengan cara tertentu. 5-10%, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita kacau. Kenapa saya begitu yakin? Kita tidak sedang berurusan dengan, tahu kan, 1% dari masyarakat yang seperti itu. 2% dari masyarakat, setiap negara punya itu. Tidak, lihat apa yang sedang kita impor. Tony Shameless Burke. Seseorang memberi julukan yang sangat bagus untuknya. Saya lupa apa itu. Lihat ini, syariah sebagai firman Tuhan yang diwahyukan. Berapa banyak orang yang mempercayai itu? Sebenarnya lupakan yang itu. Apakah Anda mendukung atau menentang menjadikan syariah sebagai hukum negara? Lihat orang-orang yang kita datangkan. Irak, 91% dari populasi Irak percaya pada penegakan syariah pada pendirian kekhalifahan. 91%. Jadi jika Anda membawa 100 orang Irak, 91% dari mereka pada akhirnya akan ingin menerapkan syariah di Australia. Disitulah letak kesetiaan mereka. Sekarang tidak semuanya benar-benar akan secara aktif berusaha mewujudkannya, tapi 5 atau 10% mungkin akan melakukannya. Dan itulah 5-10% yang sedang kita lihat. Itulah yang sedang kita lihat. Mereka tidak menuntut uang perlindungan. Mereka bilang tutup saja, tutup saja. Dan bukan hanya orang Irak saja. Lihat, bahkan lebih parah dengan orang Afghanistan. Orang Afghanistan, kita telah mendatangkan banyak orang Afghanistan. 99% orang Afghanistan percaya pada penerapan syariah. 84% orang Pakistan. 84%. Kamu membawa 100 orang Pakistan. Salah satunya adalah Haris Sultan. 14 atau 15 dari mereka akan menjadi yang lain. Tapi 84 dari mereka akan berkata, ya, mari kita terapkan syariah di Australia. Ini adalah krisis eksistensial. Oke, saya punya seluruh daftar putar tentang Muslim Amerika dan Inggris yang berperilaku buruk di barat. Silakan duduk, tonton semuanya. Anda akan melihat gambaran yang saya maksud. Dan ini bukan lagi teori konspirasi yang mengada-ada. Ini terjadi tepat di depan mata kita secara langsung. Kita harus menyingkirkan para politisi ini karena mereka tidak akan berhenti. Kemarin saya membahas berita ini di mana seorang pria Muslim kelima ditangkap dan didakwa karena menyebarkan propaganda ISIS. Jadi di satu sisi inilah yang dilakukan para imigran itu terhadap negara kita. Secara terbuka menantang kita, secara terbuka mencoba menghancurkan, menyerang cara hidup kita. Di sisi lain, mereka justru semakin keras. Mereka bilang, dengarkan dia. Di daerah pemilihan saya, jalan-jalan menjadi hidup, terutama di Laichhat setelah senja ketika doa malam selesai dilakukan. Keluarga dan komunitas berkumpul di Jalan Houghton, Leichhardt, dan orang-orang datang dari seluruh Sydney. Lihat wajah sombong itu. Di Lakemba, saya yakin tidak ada klub malam. Saya yakin tidak ada bar atau pub. Kita telah melihat tren ini di begitu banyak negara Eropa lainnya. Zona terlarang. Mereka disebut zona terlarang karena suatu alasan. Mereka, camp itu adalah zona terlarang. Larut malam dan kapan saja di malam hari untuk melihat.
Ya, lihat wajah sombong itu. Jadi mereka akan menghancurkan negara kita. Mereka akan melakukannya. Mereka tidak peduli. Mereka sudah punya cukup uang. Mereka bisa langsung pergi ke tempat lain setelah selesai bermain di sini. Kita harus tinggal di sini. Sama seperti orang Inggris yang sedang berjuang. Aku tadi memikirkannya. Bukankah itu menyedihkan? Ya, begitulah hidup kurasa. Para elit penguasa yang membuat keputusan untuk kita atas nama kita. Dan kadang-kadang keputusan mereka berakhir menjadi bencana, seperti yang terjadi saat Perang Dunia Pertama dan kemudian Perang Dunia Kedua. Dan sekarang apa yang terjadi di Eropa? Itu semua karena elit penguasa. Mereka ingin terlihat penuh belas kasih. Angela Merkel berkata, kita bisa mengatasi ini. Dia membuka perbatasan Eropa. Dan sekarang semuanya melonjak drastis. Kejahatan seksual, penikaman, perampokan rumah. Ini benar-benar mimpi buruk, tapi mereka masih tetap keras kepala. Namun orang-orang biasa mulai sadar. Orang-orang biasa yang merasakan akibatnya karena putri mereka yang diperkosa, pria-pria mereka yang ditikam, lingkungan mereka yang hilang. Piers Morgan tidak peduli. Dia tinggal di daerah termahal di London di mana dia tidak harus melihat ini. Dia tidak harus melihat ini. Piers Morgan tidak tinggal di sini, tapi ketika dia duduk di depan kameranya dan ingin pamer kebajikan kepada dunia, dia bilang tidak ada yang salah. Yang saya lihat hanyalah London. Yang saya lihat hanyalah bahwa London adalah tempat yang sangat ramai. Tapi dia tidak suka tinggal di antara mereka. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi? Ada beberapa kantong. Jelas ada beberapa kantong permukiman warga kulit putih. Daerah-daerah itu bagus. Di tempat lain yang kamu lihat berubah jadi berantakan. Maaf, itu memang terjadi. Ini sudah diketahui, ini fenomena yang sudah dikenal. Ini London Timur, orang kulit putih tidak tinggal di sini. Oke, ini London Timur, orang kulit putih tidak tinggal di sini. Kamu tidak melihat ini di lingkungan orang kulit putih. Jadi ketika itu terjadi, ketika kotoran dan sampah seperti ini sampai ke depan pintu rumah Piers Morgan, yang sebenarnya hanya akan pergi ke tempat lain, sebenarnya aku tidak tahu, tapi orang-orang ini pada akhirnya akan kehabisan tempat. Mau kemana lagi? Dulu mereka pergi ke Spanyol. Mereka mungkin pindah ke Australia karena menurutku Australia masih cukup jauh sebelum benar-benar jatuh ke titik terendah. Dan aku berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa kita memperlambat kemerosotan kita. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita menyingkirkan mereka. Aku harus berhati-hati. Aku benar-benar membenci pemerintah ini dengan sepenuh hati dan seluruh jiwaku. Tapi aku tetap harus menjaga sikapku. Kita harus menyingkirkan orang-orang ini jika kamu ingin menyelamatkan Australia.